Ujuk-ujuk Amerika mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa tidak kena sertifikasi halal dan pelabelan halal. Ini ini di teksnya. Jadi saya tidak mau berpolemik karena ini saya mengutip teks dari agreement on reciprocal tariff. Harusnya kita ngomong soal Amerika. Kami ini bangsa yang muslim terbesar di dunia. Kami punya undang-undang. Anda harus menghormati. Anda kalau mau masuk ke sini, ya ikuti dong. Perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia sekilas tampak seolah-olah Indonesia mendapatkan jackpot besar. Tapi jika dibedah isinya, ternyata nggak sesimpel itu. Bahkan ada plot twistnya. Di balik kata timbal balik, ada aturan yang membuat produk manufaktur Amerika Serikat seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang tertentu lainnya menjadi bebas dari kewajiban sertifikat halal. Masalahnya, dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikat halal itu mengikat dan tidak membedakan asal negara. Lalu jika ada satu negara yang mendapat pengecualian, di mana letak keadilannya? Belum lagi adanya pasal-pasal yang diduga membuat posisi tawar Indonesia lemah. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat sudah tahu nggak sih apa saja pasal-pasal yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Indonesia? Gua bikin lo paham dalam 10 Minutes. Oke. Nah, ini kan yang paling ramai dibicarakan ini kan ada pengecualian atas sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang non-pangan. Nah, apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai non-tarif advantage? Dan bagaimana Bapak sendiri melihat polemik terkait hal ini, Pak? Ya, jadi memang menurut saya ini saya agak kaget juga sebenarnya, terkejut dengan masalah ini ya. Karena tampaknya konsesi yang diberikan pada Amerika ini terlalu banyak, terlalu besar. Gitu. Ya, jadi saya melihat misalnya kalau pada perjanjiannya, jadi saya tidak mau terlalu berpolemik, tapi kita lihat aja teks perjanjiannya, gitu kan. Jadi ada dua bagian di teks perjanjian, yaitu di Aneks 3, Romawi 3, pasal 2.9 disebutkan, yaitu artikel 2.9 halal for manufactured goods atau halal untuk barang manufactured. Itu pada ayat 1-nya disebutkan untuk tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan dan barang manufaktur lainnya. Ya, barang hasil industri kan dari Amerika Serikat yang selama ini memerlukan sertifikasi halal. Indonesia akan membebaskan produk Amerika Serikat tersebut dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Itu satu bagian. Di bagian lain, di pasal 2.22, yaitu kalau di situ disebut artikel 2.22 halal for food and agricultural products. Pada ayat 2 disebutkan, Indonesia akan membebaskan produk non-hewani, pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun bukan rekayasa genetika, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Jadi dua kali disebutkan. Ya, di sini memang menimbulkan polemik. Kenapa? Karena mestinya menurut undang-undang, kita kan sudah punya undang-undang, ya, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini dibikin di DPR, ya tentu dengan pemerintah, dengan presiden, ya. Itu 2 periode. Dalam periode yang pertama, periode 2004-2009, saya menjadi ketua panitia kerjanya di DPR RI. Oke. Ini baru disahkan tahun 2014. Jadi ini alot sekali di DPR. Kemudian kok ternyata di dalam ini
terjang, artinya tidak diberlakukan gitu. Padahal mestinya menurut aturan undang-undang itu yang kemudian dibuat dalam PP turunannya itu mestinya tahun 2026 ini bulan Oktober semua produk itu mesti bersertifikasi halal. Nah, kemudian kok ujuk-ujuk Amerika mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa tidak kena sertifikasi halal dan pelabelan halal. Ini ini di teksnya. Jadi saya tidak mau berpolemik karena ini saya mengutip teks dari agreement on reciprocal tariff. Agreement-nya itu sebenarnya kami sayangkan karena ini kan masalah sensitif ya. Ini undang-undangnya akan masih berlaku. Apalagi konsumen halal di Indonesia kan hampir 250 juta orang di Indonesia. Sangat besar. Gitu. Nah, itu makanya Amerika tentu akan melihat ini kan peluang. Nah, tapi kenapa kok kemudian kita lepaskan? Ya, mestinya kita melindungi dong. Artinya harusnya kita ngomong soal Amerika. Kami ini bangsa yang Muslim terbesar di dunia. Kami punya undang-undang. Anda harus menghormati. Anda kalau mau masuk ke sini, ya ikuti dong. Kita minta pemerintah tough saja, konsisten saja, bilang ke Amerika, ada keberatan. Memang saya tidak tahu kenapa waktu itu Menko Perekonomian Pak Erlangga tidak melakukan konsultasi publik misalnya. Kan bisalah misalnya nyampaikan pada publik, pada MUI, pada NU Muhammadiyah, pada Ormas, pada ya misalnya para akademisi, ya para researcher, ini ada masalah gini gimana? Enggak ada. Jadi kita menerima sudah matang begini. Nah Pak, ini kan kalau dari pihak pemerintah itu kan menyatakan bahwa soal sertifikasi halal itu sebenarnya sudah dilakukan kesepakatan bahwa produk-produk tersebut sudah diuji sertifikasi halal di negaranya. Sehingga tidak diperlukan lagi uji sertifikasi halal di Indonesia dan itu yang dimaksud dengan relaksasinya. Nah menurut Bapak gimana nih Pak terkait hal ini Pak? Ini sebenarnya pada tadi pasal 2.9 ayat 4. Nah, ini sebenarnya ini bicara tentang ayat 4. Tadi kan ayat 1 Mbak tuh. Yang tadi yang kosmetik, alat kesehatan dan manufaktur. Pada ayat 4-nya tuh disebutkan ya, bahwa Indonesia akan mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat yang diakui oleh otoritas halal Indonesia yaitu BPJPH ya, Badan Penyelenggara Badan Produk Halal kan, untuk mensertifikasi produk apapun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan. Nah, Indonesia akan menyederhanakan proses di mana lembaga sertifikasi halal AS memperoleh pengakuan dari otoritas Indonesia dan percepat. Kalau di sini itu kan tetap ada sertifikasi halal kan, cuma yang jadi masalah itu pada poin 1 bahwa tadi produk kosmetik, alat kesehatan, barang-barang manufaktur lainnya. Ini sangat terbuka. Lainnya tuh apa ini? Nggak ada penjelasan juga. Itu kemudian yang selama ini memerlukan sertifikasi halal, Indonesia membebaskan produk Amerika Serikat dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Itu masalahnya. Artinya termasuk dari artinya di negaranya pun tidak ada sertifikasi halal untuk produk-produk kosmetik dan manufaktur itu, Pak? Ya memang tidak ada di Amerika. Jadi Amerika kenapa membuat sertifikasi halal itu karena untuk kepentingan konsumen muslim dalam negerinya. Jadi kalau untuk produk itu disasar untuk konsumen muslim, ya mereka menggunakan. Atau yang mau diekspor ke negara yang mungkin konsumennya lebih banyak mayoritas muslim. Itulah lembaga yang ada di Amerika itu yang dua ya, yang diakui. Atau mungkin yang lain saya tidak tahu, mungkin nanti BPJPH yang lebih bisa lebih kompeten menjawab itu. Tapi begitu, memang ada poin 4, memang ya pengakuan itu. Cuma pada yang masalah adalah bahwa pembebasan dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal pada pasal 2.9 ayat 1 dan kemudian pasal 2.22 ayat 2 ini yang jadi masalah. Ini kan undang-undang. Kalau nanti dibikin undang-undang ya, ini perjanjian yang mengikat loh. Jadi harus clear, jangan sampai kita dikatakan nggak betul ini, tapi ini bunyinya begini, begitu loh. Ini kan yang harus, maksud saya, ini pemerintah ya harus clear, harus tegas. Ini karena nanti menyangkut nasib 250 juta orang dan 280 lah. Ini kan bangsa semuanya sama ya. Jadi menurut saya pemerintah tegas saja. Perdagangan global selalu tentang kompromi, tetapi kompromi juga punya batas. Jika menyangkut keyakinan, privasi dan kedaulatan, publik tentu berhak tahu siapa yang paling diuntungkan. Sampai jumpa.